Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas mengenai database server. Sekarang kita akan membahas soal FTP. Jadi file transfer protocol itu ya sebuah protokol yang dipakai untuk transfer antar data, biasanya klien ke server, sehingga si pengguna dapat mengirimkan dari server ke klien itu dengan mudah. Kita download file itu mudah. Nah, FTP sendiri itu sudah banyak sekali diimplementasikan di jagat internet. Banyak sekali. Entah itu yang free maupun berbayar ya, program-programnya itu menggunakan FTP. Bahkan di zaman dahulu ketika DNS belum ada, itu sudah ada FTP servernya. Ya, menggunakan FTP. Nah, FTP di zaman sekarang dipakai untuk mengunggah file-file web biasanya. Tetapi penggunaannya tidak hanya terbatas untuk itu saja. Salah satu aplikasi yang bisa dipakai adalah Pro FTPD yang bisa diakses secara gratis di internet. Nah, apa sih FTP server itu? Ya. Jadi itu sebuah server yang menyediakan layanan unggah dan upload, unggah dan download, unduh, yang dimana bisa diakses secara bebas. Caranya bebas, jadi secara anonim bisa, tapi terkadang juga harus register. Nah, karena FTP saat ini sudah dikembangkan menjadi lebih kuat dengan SSH, maka muncul yang namanya SFTP dan TLS Enabled FTP atau FTPS. Ya. Kemudian muncul lagi yang baru adalah Managed File Transfer atau MFT yang ditujukan untuk perusahaan. Jadi protokol-protokol ini memang penting sekali kalau kita ingin membuat sebuah server. Karena kita ingin mengcopy file ke server tetapi tanpa harus ada akses mouse keyboard di server. Penting sekali. Ya, menggunakan FTP. Kalau nggak ada FTP, kita nggak bakal bisa ngupload data, ngupload dokumen HTML, dan lain-lain ya. Maka FTP itu sangatlah penting. Nah, cara kerjanya bagaimana? Si FTP ini dia punya dua jalur yang namanya control process dan data transmission process, yang dimana untuk menggunakan untuk pengiriman data. Dan dia menggunakan prinsip seperti TCP. Kalau TCP kan kita kenal harus membuat koneksi terlebih dahulu baru mengirimkan data. Maka FTP ini punya konsep yang sama, yang dimana dia punya control line dan data line. Control line digunakan untuk membuat koneksi dan data line untuk transmisi data. Cara kerjanya sederhana saja, dia akan membuat koneksi dari klien ke server menggunakan perintah-perintahnya. Jadi ada listnya, tapi itu nanti akan secara otomatis dilakukan oleh softwarenya sendiri. Ya, nanti akan membuat koneksi terlebih dahulu menggunakan port 20. Nanti kita harus memasukkan URL dan user dan passwordnya jika ada. Setelah kita masukkan, nanti dia akan masuk ke mode negosiasi, mengkoneksikan bisa atau tidak. Ya, kalau sudah bisa masuk ke FTP-nya, barulah kita bisa melakukan transmisi data seperti biasa. Ya. Cukup buka URL, username, password, list datanya keluar, dah tinggal download. Sederhana. Namun dalam proses download maupun uploadnya ada 3 mode yang bisa dipilih. Mode streaming itu default, datanya di-set ke TCP dalam bentuk stream. Nanti TCP-nya akan memecah menjadi blok-blok atau segmen yang kecil. Mode yang kedua adalah mode block, yang dimana ditransfer ke dalam bentuk TCP, tetapi karena dia bentuknya blok, maka nanti setiap bloknya akan dikasih header. Ya, kalau yang mode pertama itu TCP yang ngatur. Kalau mode yang kedua bentuknya blok, harus blok. Ya, satu-satunya bentuknya stream, satunya blok. Yang ketiga adalah mode kompresi. Itu cocok kalau kita mengirimkan file yang berukuran besar. Biasanya melalui internet. Jenis koneksinya sendiri ada 2, aktif dan pasif. Biasanya kita memakai yang pasif sih ya. Kalau kita menggunakan aktif, klien yang membuat saluran perintah atau control line.
dan server khususnya membuat yang data. Kalau pasif, klien yang membuat semuanya. Kita biasanya menggunakan yang pasif. Ya. Oke, ada double. Ya, jadi itu prosesnya kalian bisa melihat contoh lognya. Kita harus membuka dulu, login, ngetes, ya, demo passwordnya, barulah kita bisa mengaksesnya. Nah, hebatnya si FTP ini, ketika kita melakukan transmisi data, control line akan secara otomatis putus sendiri. Dan itu tidak akan mengganggu proses aliran data, karena FTP punya dua saluran, control line dan data line. Kalau control line-nya putus, data line tetap jalan. Nah, yang ada di depan ini itu adalah daftar perintah yang bisa dipakai di FTP. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Append, ASCII, BEL, binary, by, CD, close, delete, debug, dir, dc, get, glob, dan lain-lain. Ya. Sedikit berbeda dengan perintah-perintah yang ada di Unix atau Linux. Ya. Nah, kenapa sih kok harus pakai FTP? Pertama, efisiensi. Ya, dan transfernya sudah satu tempat. Kita nggak bingung kalau mau ngunggah file di mana, karena kita bisa menggunakan FTP. Jadi tidak perlu colok-colok flash disk, hard disk. Ya. Kemudian keamanannya, dia menggunakan password dan user sehingga orang lain tidak bisa mengakses sembarangan. Kemudian transfernya bisa di-continue alias bisa dilanjutkan kalau terjadi kerusakan, ya, atau berhenti tengah jalan. Kemudian sederhana, ya karena sederhana, tinggal diinstal, set rootnya di mana, nanti tinggal browsing. Ya. Kemudian kecepatannya, dia cepat dari komputer satu ke komputer yang lain. Ya, kecepatannya, jadi sangat cepat. Tetapi kekurangannya adalah FTP tidak ada enkripsi teknologinya. Ya. Jadi kalau dia mengirimkan dokumen, ya dia tidak terenkripsi. Orang lain bisa melihat datanya. Kemudian teknologinya adalah lama. FTP adalah salah satu protokol tertua yang masih dipakai saat ini. Ya, entah itu untuk mengirimkan data maupun yang lainnya masih dipakai sampai saat ini. Kemudian virus, koneksi FTP sulit untuk dipindai dari virus sehingga kalau kita salah download file ya kita bawa virus. Kemudian terbatas, ya, FTP memberikan izin pengguna dan akses perangkat seluler yang sangat terbatas aksesnya. Kemudian memorinya bakal lebih banyak membutuhkan, apalagi waktu diprogram, sehingga sangat sulit menemukan kesalahan tanpa perintah yang jelas. Jadi memang FTP ini banyak kekurangannya, tetapi dalam implementasinya banyak dilakukan. Nah, karena FTP memiliki kekurangan tadi, maka muncullah yang namanya SSH FTP atau SFTP dan Secure Copy Protocol. Tapi sebenarnya kalau lihat dari tuanya lebih tua SCP dibandingkan SFTP. SFTP adalah masih FTP tapi dia menggunakan SSH, ya. Jadi dia lebih aman dan handal sehingga settingannya lebih mudah. Si SFTP ini kalau tidak salah menggunakan SSH. Jadi kalau mau nge-setup harusnya cukup menggunakan Open SSH server yang sudah ada di paketnya. Ya. Jadi sesinya masih menggunakan port yang sama, ya. Cuma ya dienkripsi saja menggunakan teknologi SSH. SFTP itu. Jadi lebih aman dibandingkan FTP yang biasa. Contoh SFTP adalah FileZilla dan SFTP client, dan pastinya masih banyak lagi klien-klien yang dipakai di lainnya. Ya. Sebenarnya masih ada lagi yaitu SCP, Secure Copy Protocol. SCP itu adalah ya perintah copy
yang dipakai di SSH juga sama. Berikutnya adalah AirSync. AirSync adalah perangkat lunak sinkronisasi yang bisa dipakai dengan menggunakan FTP maupun SFTP, sehingga dia lebih cocok untuk digunakan di server. Ya, ketika kalian pengguna ingin melakukan kirim atau unggah atau upload atau download dari server, lebih disarankan untuk menggunakan AirSync. Karena AirSync ini dia punya kemampuan hash checking dan kompresi untuk mengirimkan data secara cepat dan aman. Ya, jadi nanti filenya akan dipecah-pecah lebih kecil dulu, nanti akan diberi checksum hash-nya. Nanti kalau ternyata ada checksum hash yang salah atau yang berbeda, nanti akan diperbarui oleh AirSync itu sendiri secara otomatis. Yaitu kehebatan daripada AirSync. Nah, mana yang harus dipakai? Kita pakai FTP kalau kita ingin sebuah server yang masih sifatnya internal seperti XAMPP atau masih di server-server lokalan, ya kita lebih cocok pakainya FTP. Tetapi kalau kita sudah bermain di level server yang benar-benar berjalan, maka disarankan untuk menggunakan OpenSSH untuk langsung SCP dan SFTP. Ya, jadi lebih canggih langsung di sananya. Ya, jadi setelah pasang servernya, berikutnya adalah melakukan sinkronisasi menggunakan AirSync itu sendiri. Nanti kita akan coba ketika praktikumnya. Oke, itu adalah materi hari ini. Saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.